meter itu di Bayunan. Tuh saksinya Ustadz Syahrin sama Ustadz Mas Ari yang ngurusin tuh tanah. Tahu nggak yang pewakafnya siapa? Tahu nggak? Orang Harjamukti. Tuh, nggak perlu saya sebutkan, takut jadi ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang goyang. Iya, saya juga paham sih. Terusin aja, jangan dihabisin. Selesaiin. Ya, jawabnya yang kompak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah wa insyaallah wa nahnu ala dzalika lasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang hormati sahibul majlis Ustazah Sama, kita doain mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan berkah rezeki, amin ya rabbal. Yang hormati para ustazah yang lain yang mungkin saya belum hafal nama-namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, amin ya rabbal. Yang saya hormati para asatidz, ada Ustadz Syahrin, ada Ustadz Mas Ari Tasrif, ada Ustadz siapa lagi, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu, amin ya rabbal. Ngomong-ngomong, yang di dalam kedengeran kagak? Ada suaranya? Ada. Bersih banget. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomong ngajinya sampai jam berapa ini? Mana jam? Nggak bawa jam saya. Sebentar lagi kita akan Idul apa, Bu? Idul Adha, yaitu Idul Kurban. Tahu ceritanya? Tahu ceritanya? Dulu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ngimpi apa? Ngimpi menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Tersirat dalam surah ke-37 ayat ke-102 juz ke-23. Surah ke-37 surah apa, Bunda? Halo, kayaknya lagi pada sibuk semua. Saya paham kok.
Surah ke-37, surah apa Bunda? Ngomong-ngomong ngajinya sudah 30 juz apa juz 30? Juz 30. Yang wala ana wala antum itu pantes aja. Dalam surah As-Saffat Allah berfirman kisah Nabi Allah Ibrahim. Falamma balagha sa'ya ma'hum qala ya bunayya inni ra'aytu fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim ngomong sama Ismail, Bun, Ibrahim dulu belum punya momongan selama berapa tahun, ada yang tahu tidak? Bersama Siti Sarah, kalau kata orang sini mah mandul, 80 tahun belum punya anak. Akhirnya dinikahkan dengan siapa? Siti Hajar. Itu pun 12 tahun baru punya anak, namanya Ismail. Setelah 12 tahun Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Ketika sebelum ia punya anak, dalam hati Ibrahim ngomong, ya Allah karunialah aku anak, kalau punya anak saya akan begini, akan begini. Ternyata omongannya ini menjadi nazar. Ibu, maka ketika lahirlah seorang Ismail yang sedang lucu-lucunya, lagi gemoy-gemoynya. Tahu gemoy? Iya gemoy. Kayak Ustaz Zahrin tuh gemoy. Ternyata Allah nagih lewat mimpi. Bingung itu Ibrahim, benar apa ini mimpi dari Allah, apa dari setan, kan begitu. Akhirnya ceritakanlah mimpi itu, bukan satu kali mimpi, ternyata berulang-ulang mimpi tersebut. Ngomong sama anaknya, wahai Ismail, iya ayah, aku bermimpi demikian, dalam mimpiku aku memotong dirimu. Makanya kalimat yang kedua, anni azbahuka, bukan inni lagi. Yang pertama, inni arafil manam, sesungguhnya aku melihat. Yang kalimat yang kedua, anni, artinya apa? Bahwa aku, bukan sesungguhnya aku lagi, kalimat di sini. Nah, penegasan dalam ayat ini bahwa jangan sampai Ismail tidak percaya dengan mimpiku. Akhirnya apa kata seorang anak yang soleh, Bun? Apa kata anak soleh? Wahai bapak, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan. Tuh, anak soleh mah begitu, Bu. Beda sama anak sekarang. Coba tiba-tiba ibu-ibu mimpi, cerita sama anaknya, Tong, iya, gua semalam mimpi motong lu. Oh tuh ibu mah bapak Tong, dibalikin. Bahaya ya. Beda sama orang sekarang sama orang dulu. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, apa terjadi? Oh, itu Ismail yang udah gantengnya, udah montoknya, lucu-lucunya dimandiin, pakai kayak baju putih disisirin, tapi emaknya mah ya Allah, anak baru juga punya atuh, sayang amat ya Allah. Akhirnya apa? Karena kesabaran seorang hamba Allah yang luar biasa, itu Ibrahim menyiapkan pisau yang sangat tajam. Ketika Ismail dibaringkan dan ketika pisau menempel di leher Ismail, saat itulah, detik itulah Allah perintahkan kepada Jibril alaihi salatu wassalam untuk apa? Untuk menggantikan Ismail menjadi dengan seekor gibas. Betul? Artinya apa, Bunda? Yang dirahmati Allah, tentang kisah ini kita ambil hikmah daripada kisah ini. Saya tidak akan menceritakan panjang tentang kisah ini, nggak bakal cukup ceritanya sampai maghrib. Nggak cukup. Isya nggak cukup. Nggak apa-apa Ustaz, malam Seningan kita sampai maghrib. Nggak mungkin. Mana ada ngaji sampai begitu ya? Ngaji mah kadang-kadang ya Allah 1 jamnya udah ngelonjor, udah miring, udah morong. Kalau ngaji mah ya Bun ya. Kenapa Bu? Asam urat kambuh semua kalau lagi ngaji mah.
Coba kalau giliran penonton, kagak semua orang itu kaki, mah goyang-goyang. Benar. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Apa dari ayat ini intinya? Yang pertama intinya adalah keimanan seorang hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah. Siapa? Nabiullah Ibrahim. Kenapa Ustadz disebut benar-benar beriman? Emang gak cukup kita ngomong beriman doang? Kagak cukup ayah bunda. Kenapa banyak sekarang orang yang ngaku beriman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Iman mah iman di mulut doang. Iman mah iman di hati doang. Betul. Perbuatannya, arkannya enggak nunjukin dia sebagai orang-orang yang beriman. Betul nggak kira-kira? Ngaku mah percaya sama Allah, percaya Ustaz. Yakin sama Allah, yakin. Siapa Allah? Allah yang kita wajib kita sembah, betul. Giliran ge Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata mama? Tanggung dah. Tanggung, suka begitu kagak? Mana orangnya? Kita makan kadang-kadang begitu ya. Apalagi kalau tahajud, berat itu tahajud. Belma udah ngomong baik tuh HP, kerang guling. Iya bang malam. Dia matiin bukannya bangun. Nggak gitu ya kita Maya. Sekalinya bangun lihat TikTok. Ayo, jangan ngaku kagak ngaku. Iya, ngaku jakti kali ada yang WA tengah malam. Siapa yang WA tengah malam? Kuntilanak. Nenek-nenek lihat WA tengah malam. Masya Allah, itu HP dibawa mau kencing ke toilet. Lakinya mau udah nggak dihiraukan lagi. Sambil pipis dia. Alhamdulillah. Status. Amit-amit. Keluar toilet dibawa lagi itu HP. Mana? Ke kamar tidur. Insya Allah akan tidur lagi. Status terus. Don. Itulah hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua, inti ayat ini apa? Menunjukkan sebagai hamba Allah yang bertawakal. Apa bertawakal? Pasrah diri. Ketika perintah akan dipotongnya Ismail, maka semua keluarga, satu keluarga bertawakal. Siapa? Suaminya, yaitu Siti Hajar. Ismail apa? Ibrahim. Ya, biarinlah, bismillah aja dah. Insya Allah satajiduni, insya Allah minas sabirin. Kan begitu ayat yang terakhir. Semua bertawakal. Kenapa bertawakal? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Paksa amat Allahnya ya. Apa kekenyangan ini? Pada diem baik. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang apa disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergejolak hatinya, takut. Ya Allah. Kita mah kadang-kadang dibacain Quran sama tadi qori, diem be. Agak ada rasa apa-apa kita mah kayaknya ya. Mudah-mudahan jangan begitu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Quran, maka orang beriman itu berzadathum imana, bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang beriman apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu.
Hati-hati zaman sekarang bunda. Banyak orang yang frustasi, banyak orang yang putus asa. Karena apa? Karena masalah-masalah di dunia. Bisa jadi maaf banyak hutang, bisa jadi maaf persoalan yang lain. Bisa masih banyak orang-orang yang bisa bunuh diri. Nauzubillah. Kenapa? Karena mereka seakan-akan Allah tidak ada dalam hati mereka. Padahal Allah dekat dengan kita. Betul? Bun, punya masalah kagak? Banyak. Coba sebutin. Ya Allah Ustaz, ya Allah masalah saya banyak banget, ya Allah. Belum bayar motor, yang ngontrak mah belum ngontrak, belum bocah besok ujian, ya Allah. Pusing. Udah ya? Udah bayar? Nah itu masalahnya. Gak apa-apa, tapi kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita. Amin ya Rabbal. Tawakal sama Allah. Yang ketiga apa dalam ayat ini? Keikhlasan seorang hamba Allah yang sangat luar biasa. Makanya, Bun, yang terakhir adalah ikhlas. Makanya saat pisau nempel ke leher Ismail, detik itu Allah ganti dengan seekor gibas. Betul? Maksudnya apa Ustadz ini? Kiasnya dengan diri kita, jamaah yang dirahmati Allah. Berarti ada nilai sodakoh dalam hal ini, yaitu kurban. Betul? Betul? Ngomong-ngomong kurban kagak orang sini? Insya Allah berarti kagak tuh. Ustadz saya mah boro-boro kurban sapi, kurban mbege kagak. Nah ibu kurban apa? Kurban perasaan. Ada ya Allah. Nilai yang terakhir yang paling mahal adalah ikhlas. Mana kaidahnya? Yang pertama orang berilmu. Yang kedua setelah punya ilmu orang beramal itu ibadah. Yang ketiga ikhlas. Dan yang keempat adalah husul ilallah. Artinya apa? Sampai ibadahnya kepada Allah menjadikan pahala. Makanya kalau yang ketiga ini bahasanya kita nggak bisa ikhlas, benar-benar ikhlas, maka la wusul ilallah, kagak sampai itu ibadah kepada Allah. Oh bun, suka ikhlas kagak sedekah? Insya Allah disebutin ya. Kadang-kadang kita disebutin apa sedekah kita. Si A 700.000, si B 500.000, kata sebelahnya teh. Itu kan gak boleh disebutin ya kalau sedekah mah, ntar sedekahnya hilang ria. Iya, giliran teh hamba Allah 2 juta, itu saya. Ada kayak gitu. Tapi katanya disebut kan cuman dia doang berdua ngasih tahu itu saya. Sama juga itu ya bun, nggak boleh. Ikhlas susah ikhlas susah, betul. Makanya ikhlas itu nggak bisa cuma dengan apa kalimat saya ikhlas kok, belum tentu. Ini tempat ikhlas kita adalah dalam hati kita yang paling dalam. Kalau seandainya semua amal ibadah kita ikhlas, maka jadilah pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh sholat kita ikhlas ya bun ya, karena Allah bukan karena apa-apa ya. Sholat maghrib usolli fardhan maghrib Allahu akbar, ikhlas, niatkan hati kita, hadirkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ingat TV belum dimatiin. Kedengeran nama dia. Bahut pyare karte tungko sanam. Udah mulai ini. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia kan dia dalin Allah sampai Allah. Ikhlas kagak itu? Kenapa saya tanya? Makanya TV matiin bu kalau mau sholat. Ilok lagi sholat joget, hilang khusyuknya.
Ustadz husukan sunnah, betul sunnah. Siapa yang bilang wajib? Tapi sunnah mana? Antara khusyuk lihat TV sama sunnah khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Oh, benar tuh kira-kira? Benar nggak kira-kira? Iya, ya Allah, sholat kayak senam lantai. Setiap zuhur kata malaikat ini orang sholat kagak diganti-ganti. So, ayatnya apa? Inna atoina lagi. Misalnya itu Ustadz, emang males bukannya misalnya itu ngaji tiap minggu itu baik. Inna atoina lagi. Sama wal asri dah. Udah. Iya. Ada lagi yang paling pendek itu doang. Kalau bisa ada Yasin doang kali. Itu malaikat mau nulis. Nah, jangan ganti ini suratnya. Inna lagi. Ya, Bun. Ikhlas, makanya bersedekah itu ikhlas. Jadi apa? Jadi pahala. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW pasti hafal semua. Rawahul Muslim. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal seorang manusia atau anak Adam, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yang ketiga, waladun shalih yadulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Bunda, saya tanya, kenapa dalam hadis ini yang pertama shadaqatin jariyah? Sedekah dulu, bukan tadi ilmu yang bermanfaat, bukan anak soleh. Ada apa dengan hadis ini? Yang pertama hadis, yang kedua Quran. Surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza ya'lamu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an tumut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa kunna sholihin. Ayat ke-10. Kalau yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, ya. Yang kedua ayat yang ayat ke-10, ya aw anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat yahlakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ketika hamba Allah akan syakaratul maut, hamba Allah dalam hatinya bermunajat sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan sekarang meninggalnya, ya Allah, jangan sekarang. Ada apa, Mpo? Kan begitu. Ada apa, Mpo? Jangan sekarang, ya Allah. Bukankah aku kasih engkau umur 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai 70 tahun? Aku kasih bonus, kata Allah. Kemana aja, Mpo? Apa kata hati kita menghujat sama Allah Subhanahu wa taala saat sakaratul maut? Fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah, saya ingin menjadi hamba Allah yang gemar bersedekah. Yang kedua, ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Ayah bunda, Bun, lagi-lagi dalam ayat ini disebutkan kenapa sedekah yang ditulis oleh Allah dalam ayat ini bukan soleh dulu. Ada apa dengan sedekah sebenarnya ini? Ibnu Qayyim al-Jauzari mengatakan, barang siapa yang gemar bersedekah, maka Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal. Barang siapa yang gemar bersedekah, maka Allah akan balas langsung cash. Mana ceritanya tadi Nabi Allah Ibrahim dan Ismail ketika akan dipotong Ismail, detik itu datanglah Jibril membawa gantinya langsung cash. Kenapa? Karena tadi tawakal dan ikhlas. Dan barang siapa yang gemar bersedekah, kata Ibnu Qayyim al-Jauzari, dimudahkan Allah saat sakaratul maut. Pengen, Bun? Pengen kagak? Kan ada yang sakaratul mautnya susah ada, ya benar nggak? Iya, ini mah bapak kita lagi ngap-ngapan. Sabar ya Pak, sabar. Ikhlaskan Pak, ikhlaskan. Kenapa kontrakan buat saya aja? Nggak punya kontrakan orang. Iya, Bun. Allah mudahkan sakaratul maut. Alhamdulillah.
Barang siapa yang gemar bersedekah, Allah mudahkan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya robbal. Pengen kayak apa lewatnya? Pengen kayak mobil angkot, pengen mobil kayak ojek. Ustaz, saya pengen kalbar bagaikan kilat. Kan ada lagunya, qasidahnya. Tahun berapa tuh? Tahun 80. Bagaikan sehelai rambut yang terbelah jadi 7. Kan begitu ya. Tajamnya melebihi dari tajam sebilah pedang yang terbentang di atas panas bara api neraka. Jembatan Shiratal. Manusia takkan selamat melewati di atas jembatan sana. Takkan selamat Ustaz? Iya, kecuali dengan amalnya yang dilakukan selama hidup di dalam dunia. Betul? Makanya kenapa Allah masih kasih kesempatan kita sekarang bernapas, hidup. Allah nunggu taubat kita jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ngaji jangan libur mulu, jangan bolos mulu. Ada yang suka bolos? Ada baik kadang-kadang kalau ngaji mah ada be alasannya teh. Kita di bawah aja mah disamper sama temennya, ada baik maksudnya ya. Hujan apalagi, ayo sebutin alasan nggak mau ngaji. Terus ngaku semuanya. Alhamdulillah, jujur ya bunda-bunda di sini mah alhamdulillah ngaji ya. Kalau udah ngaji mau ngapain? Kenapa kita harus ngaji? Biar tahu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu ibadah. Betul nggak? Iya, kalau kita ibadah nggak tahu ilmunya, kata apa? Kata Hasan Al-Basri apa? Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, la adab balahu, nggak punya adab sama Allah. Kata siapa lagi? Kata Ibnu Rushd Asy-Syafi'i. Dengerin, bunda, dengerin. Barang siapa yang beribadahnya tanpa dengan ilmu, maka ibadahnya tertolak dan tidak diterima. Oh, hati-hati. Makanya kita perlu ngaji itu begitu ya Bu ya. Ngaji biar tahu ilmu sholat bagaimana, ruku bagaimana, sujud gimana. Betul? Benar nggak? Iya. Terus pakai apa namanya? Pakai mukena bagaimana, jangan sampai ada sehelai rambut yang nongol. Benar nggak? Kalau mau sholat tuh ngaca dulu, ada yang nongol nggak nih rambut nih? Apa yang nongol? Ngaca dulu, bener nggak? Bawahnya jangan beli mukena yang ngepres. Ya, sampai ke bawah, biar sampai pas kita nungging nggak tertarik. Kan begitu. Jangan sampai pas nungging kaki kita kelihatan. Nah, nggak boleh. Itu fikih ya. Oke ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana keimanannya luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua sama seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan yang besok Idul Adha yang belum berkurban, insya Allah mudah-mudahan besoknya lagi bisa berkurban. Amin ya rabbal. Ingat, Idul Adha, Idul Kurban, kita berkurban nggak boleh kepaksa. Ya Bun, gua minjem duit ngapa? Apa? Mau beli kambing, gua mau kurban, nggak boleh minjem. Hanya kepaksa. Kalau kepaksa berarti nggak ikhlas. Kalau begitu harus murni, bener. Kalau bisa naro di mana, di celengan setiap hari sampai 1 tahun, ilokan. Oh ilokan. Iya ilok. Motor bisa nyicil. Benar nggak? Masa kami nggak bisa? Cuman 2,5 juta atau 3 juta, begitu ya? Apalagi Ustaz bisa boleh nggak arisan? Boleh, asal benar-benar itikad yang baik.
Ya Bun ya. Iya, boleh, boleh. Kambing berapa kambing? 1. Sapi berapa? 7. Ya Bun ya. Benar nggak Bun? Ustaz saya pengen sekeluarga kambing. Ah, sekeluarga kambing. Iya, kan ada hadis Nabi boleh, boleh. Sekeluarga 1 kambing. Iya. Motor banyak, mobil banyak, kambing 1. Ya Bun ya. Bun, insya Allah kata siapa? Kata Bang Omar begini, kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa, senyum juga sedekah. Dalam hatinya, oh senyum juga sedekah dong kalau begitu. Gua mau senyum doang kagak sedekah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam berapa ini? Nggak ada jam nih. Hah? Jam 11. Saya akan cerita, boleh? Bukan riya, bukan ya. Dengerin, saya cerita. Ketika waktu itu saya punya hajat niat dalam hati. Ya Allah, saya disuruh sama guru saya ini, Ustadz, kalau antum belum punya tempat ma'had atau majlis talim atau pesantren, belum sebut Ustadz. Begitu katanya, belum sebut orang berilmu. Apa? Disuruh bikin pondok pesantren. Saya bingung, Bunda. Ya Allah, model kayak saya begini, ilok punya pondok pesantren. Saya ingat dulu almarhumullah Kiai Haji Arifin Ilham, kenal Bu? Almarhum. Apa kata beliau? Ustadz, sodakoh. Akhirnya saya jalankan itu sodakoh. Setiap pagi saya bawa motor, ngapain? Nyari masjid yang ada kotak keropaknya. Saya masukin tiap pagi tuh, walaupun bahasa setiap pagi 2000 bahasanya. Tapi setiap hari saya muter tuh. Sambil berdoa setiap malam, ya Allah berikanlah saya tanah, ya Allah pengen punya pesantren. Langsung ditelepon sama kiai yang namanya Kiai Ece Mubarak yang punya pondok pesantren di Sukabumi 36 hektar. Pesantren 36 hektar kayak gimana gedenya itu? Bener. Apa kata Kiai? Ustadz, tuh tanah pengen mah. Tanah di mana? Tuh ada yang 2 hektar, ada yang 3 hektar. Kiai. Apa kata saya, di mana Ustadz? Di Sukabumi. Masya Allah jauh amat. Akhirnya saya minta sama Allah, berniat sama Allah. Ya, selamat datang Kiai Al-Mufti. Silahkan Albert. Lalu saya bermunajat lagi sama Allah dengan diteruskan istiqomah sedekah tiap pagi. Ya Allah, kalau bisa jangan jauh-jauh, ngapa yang deket tanahnya. Bu, percaya nggak? Pagi-pagi diijabah oleh Allah. Ada teman saya yang dari Pondok Cabe datang ke rumah. Ustadz, bukannya Ustadz pengen tanah ini? Iya betul, ada di mana? Di Tapos. Kaget saya. Benar apa ini? Kalau pengen benar, ayo kita lihat. Benar. 3000 meter itu di Bayunan. Tuh saksinya Ustadz Syahrin sama Ustadz Mas Ari yang ngurusin tuh tanah. Tahu nggak? Yang pewakafnya siapa? Tahu nggak? Orang Harjamukti. Tuh, nggak perlu saya sebutkan, takut jadi ria. Sampai sekarang suratnya udah rapih, tinggal bangunnya doang, ngebangunnya. Bahkan ada PR jembatan yang konon harganya 450 juta. Dan ada orang Cina yang mau menolongin saya biar pembangunan 300 juta. Jembatannya doang 300 juta, Bu. Kata saya, Allah dari mana ini? Makanya jamaah yang dirahmati Allah disuruh oleh guru saya, Ustadz nggak usah malu, Ustadz nggak usah risau. Kalau ketika Ustadz ceramah silahkan banyak jamaah. Itu jamaah adalah perwakilan Allah. Bahasanya ngapain, Bu? Saya suruh minta sedekah. Alhamdulillah 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat ternyata banyak sedekah. Dari siapa? Dari kaum Hawa, kaum muslimah. Ustadz, saya sedekah buat ayah saya, Ustadz. Saya sedekah buat siapa? Buat suami saya, Ustadz. Oh banyak. Saya sedekah buat anak saya.
lillah. Itu baru kemarin, belum lama Bu saya jalankan. Makanya saya hadir di tempat ini. Saya mohon ridho, mohon keikhlasannya kepada jamaah yang dirahmati Allah. Apapun yang Bunda punya, apapun yang Bunda ada, saya mohon keikhlasannya. Doakan dan bantukan, kan itu. Ya Bun, ya Bun. Ingat, sedekah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Ustadz, ada enggak kisah di dunia yang bahwa sedekah itu di mana diganti langsung? Ada. Saya punya seorang teman, Bu. Saya punya seorang teman, ketika itu saat itu teman saya mau ngajar zuhur, kajian zuhur. Di jalan ia nemu seorang kakek-kakek sedang mendorong apa? Sedang mendorong sepeda. Ditanya sama teman saya, "Abah mau kemana?" "Mau dagang." Itu karena ibah, itu saudara teman saya ngasih kakek-kakek 50.000. Lalu apa? Motornya mogok, Bu. Akhirnya ia dorong itu motor sampai masjid. Alhamdulillah tidak terlambat. Sampai masjid ia kajian zuhur. Dan setelah kajian ada yang telepon ke HP-nya. "Assalamualaikum Ustadz." "Iya." "Siapa ini?" "Saya teman lama Ustadz." "Apa kabar? Sehat walafiat?" "Sehat." Ya Allah, saat itu juga Ustadz ini teman saya dikasih oleh temannya 10 juta rupiah. Ini masih ada, masih hidup orangnya di daerah Pondok Cabe Ustadznya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, jangan takut kurang, jangan takut miskin, jangan takut tidak ada buat anak, tidak ada buat yang lain. Insya Allah niatkan dalam hati kita, tawakal dan ikhlas. Insya Allah Allah ganti dengan cash dan berlipat ganda. Insya Allah, amin ya robbal. Mungkin bagi bunda-bunda para jamaah yang belum bisa membantu, cukup doa saja, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Amin ya robbal alamin. Dan ada pula donasi yang namanya donasi komitmen. Apa Ustaz donasi komitmen? Donasi komitmen ini jemaah yang dirahmati Allah, misalnya siapa yang berani 1 juta dan tidak dibayar sekarang, dibayarnya bisa bulanan, ada yang kayak begitu, dan akan mendapatkan apa? Kenang-kenangan dari saya. Ada yang begitu, ya. Banyak, ada yang 1 juta 2 bulan, ada yang 1 juta 5 bulan transfer. Alhamdulillah banyak jamaah-jamaah ayah bunda yang berdonasi demikian, dan insya Allah alhamdulillah kebayar ternyata. Ustadz, kalau saya sudah yakin, sudah janji, ketika saya janji, saya maaf nih, umur saya sudah ada, apakah jadi hutang? Oh tidak, tidak jadi hutang bunda, tidak jadi hutang, melainkan jadi pahala. Niat saja sudah berpahala. Ustadz, saya pengen niat, pengen ngebantu, niat doang, kagak masa bahasanya kagak ngasih, udah jadi ladang pahala walaupun niat. Udah ya. Kayak saya izin kepada Ustazah Samah kemarin, Ustazah mohon izin ya. Emang sudah tugas ini dari guru-guru saya, kiai-kiai saya. Gak usah malu Ustadz, silahkan. Karena bukan duitnya bukan buat saya, bukan buat pondok pesantren. Insya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin apa yang saya sampaikan saat ini tidak panjang lebar. Ya mungkin ada guru kita Kiai Haji Al-Mukti dari Bogor ya. Mudah-mudahan beliau bisa menyambungnya, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sehatkan jasmani rohani kita, amin. Allah berkah hidup kita, amin. Dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah akhir hayatkan kita dalam husnul khatimah, amin amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.